Salam Uki. Hai bro, Natal tahun ini memang terasa berbeda. Acaranya berbeda, suasananya berbeda, dan kita akan mengadakan ibadah Natal secara virtual pada Sabtu 12 Desember 2020 ini. Memang sebelumnya panitia merencanakan akan melaksanakan perayaan Natal bagi kita alumni FHUKI 84 di Cibodas, tempat teman kita David Harahap. Persiapan sudah matang, flyer sudah dipesan, makanan juga sudah siap. Tapi seminggu sebelum acara kita melihat situasi dan kondisi ini menjadi semakin tidak baik. Situasi pandemi COVID-19 yang melanda tidak hanya Indonesia, tapi juga seluruh dunia. Sehingga kami, panitia, mengambil sebuah keputusan merubah ibadah Natal tahun ini menjadi virtual. Mungkin ini akan menjadi Natal yang pertama dan juga bagi terakhir bagi kita semua. Karena ketika nanti situasi pandemi ini berakhir, kita akan mengadakan perayaan Natal seperti tahun-tahun sebelumnya. Oke guys, panitia mengucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru bagi kita semua. Tetap semangat dan sehat selalu. Damai sejahtera Kristus menyertai alumni FHUKI 84. Kita akan mulai ibadah ini. Kawan-kawan yang kami kasihi, sebelum memulai ibadah, saya memberi kesempatan untuk kita bersaat teduh sejenak. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita menyanyikan nyanyian rohani ayat 39, Hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa, karena Engkau pada hari ini masih mau menyertai kami, melindungi kami, menjaga kami, sehingga kami pada malam hari ini boleh mengikuti acara perayaan Natal Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia tahun 84. Sertailah ya Bapa kami di dalam melaksanakan kegiatan perayaan Natal ini dari mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Kemudian terima kasih ya Bapak, kami juga mengucapkan syukur karena Engkau telah menjaga kawan-kawan kami semua sehingga terjauh dari segala penyakit COVID-19. Jauhkanlah itu semua ya Bapak dari kami. Terima kasih ya Bapak, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami, sertailah kami dalam acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ke dalam tangan anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terpujilah Yesus Kristus Putra Natal, sebab genderang Natal telah ditabuh. Seluruh jagat raya menyambut-Mu. Kelahiranmu membawa damai, supaya perpecahan dan pertikaian dihentikan antara umat dengan Tuhan, antara orang tua dan anak, antara suami dan istri, antara sesama manusia. Berita sukacita surgawi bergema di seluruh alam raya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kami umat-Mu datang menyembah
dan beribadah kepada Sang Raja Damai-Mu dalam Natal yang kudus ini. Penolong kita adalah nama Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi. Dalam nama Yesus Kristus, Firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan dalam pimpinan Roh Kudus yang menyertai dan bekerja di hati kita. Anugerah dan rahmat serta damai sejahtera-Nya menaungi kita sekalian. Amin. Kita menyanyikan lagu rohani 30, Selamat-selamat datang. Selamat-selamat datang, Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat-selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan bersama dengan manusia. Salam salam. Bapa yang kudus, kami sadar bahwa langkah hidup kami sering menyimpang dari jalan-Mu. Kami menjauhi persekutuan dengan sesama kami, menjauhi firman Tuhan, bahkan menjauhi Tuhan sendiri. Sebab itu kami memohon. Ya Bapa. Ya Yesus Raja Damai. Ya Yesus Raja Damai, kami mengaku bahwa kesaksian kami, bahkan tutur kata kami, tidak lagi diwarnai oleh kasih dan damai-Mu. Sebab itu kami memohon. Ya Yesus Roh Kudus, baharuilah hidup kami. Ya Roh Kudus, Roh Pembaharu, kami menyadari bahwa kami belum memberi diri dituntun oleh Roh-Mu, karena kami hidup menurut keinginan kami sendiri. Sebab itu kami memohon. Ya Roh Kudus, baharulah hidup kami. Amin. Dengarlah berita kelepasan dari Allah dalam Lukas 1 ayat 49 sampai 50. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Nyanyian Malam Kudus yang akan dibawakan oleh solois kita, Bang Henry Donald. Silent night, holy night, all is calm, all is bright. Roll your wedding, mother and child, holy infant, son and mild. Sleep in happily peace. Sleep in heavenly peace. Silent night, holy night. Shepherds quake and they sigh. Blow on your virgin heaven above. Oh, sing hallelujah. Christ the Savior is born. Christ and heavenly peace. Kita memasuki refleksi Natal. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan sabda-Mu, mari Engkau kuduskan dan sucikan kami,
Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar apa yang kami sampaikan kiranya berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Kristus. Amin. Shalom. Shalom. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sehat untuk kita semua. Salam sehat. Salam sehat. Puji Tuhan, pada malam hari ini kembali kita boleh merayakan Natal. Walaupun Natal kita berbeda dengan Natal tahun-tahun kita sebelumnya. Tapi kita bersyukur malam ini kita boleh merayakannya secara virtual. Dan kita boleh bertemu satu sama lain melalui Zoom ini. Baiklah, kita akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes 1 ayat 9. Yohanes 1 ayat 9, saya akan membacanya untuk teman-teman semua. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Sesuai dengan tema Natal kita pada malam hari ini, yaitu jadilah terang bagi sahabat di masa pandemi. Kalau kita bicara terang, setiap orang pasti membutuhkan apa yang disebut terang itu, sangat membutuhkan cahaya. Mata kita tidak dapat berfungsi untuk melihat kalau tidak ada cahaya atau terang tersebut. Di dalam Yohanes 1 ayat 9 tadi dikatakan terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang itu sedang datang ke dalam dunia. Pertanyaannya adalah siapakah terang itu? Kita mau membacanya di dalam Yohanes 8 ayat 12b. Saya akan membacakan Yohanes 8 ayat 12b. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi saudaraku, kita sebagai umat yang sudah menerima terang itu, kita wajib, ya sebagai anak-anak Tuhan kita wajib menjadi penuntun atau petunjuk selayaknya seperti mercusuar di tengah laut yang membawa orang lain ke jalan yang benar, yaitu terang Kristus. Status kita sebagai anak-anak Tuhan adalah murid Kristus. Ya, artinya kalau kita sudah menerima terang, berarti kita harus membawa terang itu. Karena itu adalah panggilan yang mulia. Supaya apa? Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Dia. Nah, sekarang persoalannya, apa kita sudah menjadi terang? Atau sebaliknya? Ya. Di sini ada 3 hal yang kita akan renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Yang pertama, kita harus memiliki iman yang hidup. Ya. Apa artinya iman yang hidup? Kita yang sudah menerima terang Kristus, berarti kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berarti kita sudah menerima terang itu di dalam hidup kita. Berarti hidup kita bukan lagi kita, tapi Kristus yang ada dalam diri kita. Berarti kita sudah hidup di dalam terang. Kalau kita sudah hidup di dalam terang, berarti sudah tidak ada lagi kegelapan. Nah, dengan kita hidup terang, berarti kita harus membawakan terang itu, memantulkan terang Kristus itu kepada sesama kita. Yang kedua, kita harus hidup sebagai anak-anak terang, karena kita sudah menerima terang. Berarti kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Kita bisa membacanya di dalam Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Saya akan membacakan
mungkin saya akan menyimpulkan supaya lebih singkat waktunya. Nanti saudara bisa membacanya di rumah, Efesus 5 ayat 1-21. Hidup sebagai anak-anak terang. Yang dapat saya simpulkan adalah yang pertama, kita harus hidup di dalam kasih. Yang kedua, hidup kita harus berbuah. Berbuah apa? Berbuah kebaikan, berbuah keadilan, dan berbuah kebenaran. Kita tidak cukup hanya baik. Di sini dikatakan kebaikan, berarti kita tidak cukup hanya baik. Tapi kita harus menarik, harus indah, dan harus memiliki daya tarik. Jadi, baik saja itu tidak cukup. Karena orang di luar sana, banyak yang baik, bahkan lebih baik dari kita. Ya. Jadi, di sini kita harus tampil beda. Tapi juga bukan tampil aneh. Ya. Melalui apa? Melalui perkataan kita, melalui sikap hidup kita, melalui tutur kata, melalui cara pandang kita, melalui pola pikir kita, itu harus mencerminkan bahwa kita adalah anak-anak terang. Ya. Kemudian yang ketiga, kita juga harus gunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, itu firman Tuhan katakan. Kita baca lagi di dalam Yohanes tadi, Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, terang yang sesungguhnya yang menyinari setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Jadi Tuhan Yesus itu sedang datang. Kalau perkataan sedang datang, berarti apa? Tidak lama lagi dia datang. Berarti kita harus selalu siap-siap. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu berjaga-jaga. Kita harus menggunakan waktu yang ada untuk melakukan hal-hal yang benar dan hal-hal yang baik di mata Tuhan. Jangan kita seperti 5 gadis yang bodoh, tapi kita harus menjadi 5 gadis yang bijaksana. Kenapa saya katakan hari-hari ini adalah jahat? Karena udah kelihatan seperti saat ini kita di masa pandemi, masa yang sulit. Dunia bukan semakin baik. Tapi kita percaya kita yang sudah ditempatkan sebagai anak-anak Kristus, anak-anak Tuhan yang sudah menerima terang itu, kita mampu untuk menjadi terang. Kemudian, hal ini tidak dapat kita lakukan dengan mudah tanpa kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena kita masih terdiri dari daging. Ya, kita masih sering melakukan dosa. Tapi dengan bertambahnya usia, kita juga mau kita berubah. Semakin hari kita semakin diperbaharui iman kita. Dengan cara apa kita? Memohon untuk kita bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Caranya, yang pertama kita harus mematikan keinginan daging kita. Dan yang kedua kita harus mematikan keinginan mata kita. Dan yang ketiga kita harus mematikan keangkuhan hidup kita. Karena 3 hal ini yang membuat kita jatuh di dalam dosa. Kemudian kita harus selalu mengucap syukur. Apalagi di masa-masa sulit seperti ini. Ya, masa-masa pandemi, kita sebagai anak-anak Tuhan harus berbeda. Apa kita selalu mengeluh mengalami masa-masa yang sulit ini? Tuhan mengajarkan kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Dan yang terakhir, kita juga harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Artinya apa? Kita harus taat dan takut kepada Kristus. Kemudian yang 3, pertama kita harus memiliki iman yang hidup. Yang kedua tadi kita hidup sebagai anak-anak terang. Dan yang terakhir kita harus membawa terang. Membawa terang artinya kita bisa berbagi kepada sahabat, kita bisa menolong sesama kita, ya, teman-teman kita, khususnya keluarga besar FHUKI. Ini tertulis di dalam Galatia 6 ayat 2. Saya akan bacakan Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kemudian di dalam Galatia 6 ayat 9 dikatakan juga janganlah kita
jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila ia sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Kemudian ayat yang ke-10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman. Ini yang dikatakan firman Tuhan. Jadi aplikasinya adalah kita sebagai anak-anak terang, kita harus menjadi terang bagi teman-teman atau sahabat kita. Mungkin saat ini banyak teman-teman kita yang mengalami kesulitan. Mereka banyak mengalami krisis ekonomi. Jadi semua lapisan kena, bukan hanya orang kaya saja. Bukan hanya orang miskin aja, semua kena. Ya. Dari mulai anak-anak sampai lansia. Juga banyak mereka yang menghadapi krisis iman dengan kesulitan hidup. Iman mereka mulai goyah. Ditimpa sakit penyakit. Bahkan satu keluarga mengalami sakit dan bahkan ada yang sudah dipanggil Tuhan. Iya. Jadi di masa-masa sulit ini, hendaklah kita saling bertolong-tolongan. Saling berbagi kasih. Berbagi dalam hal ini bukan hanya dalam segi materi, tapi juga berbagi kegembiraan, berbagi sukacita kepada teman-teman, kepada sahabat-sahabat kita. Mungkin mereka yang sudah jauh dari Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan wajib untuk membawa mereka kembali ke jalan yang benar. Amin. Ada ilustrasi yang mungkin teman-teman atau saudara sudah pernah mendengar, yaitu ada sebuah kerajaan di mana seorang raja yang tua itu sudah memiliki kelemahan fisik dan dia hendak menggantikan posisinya kepada keturunannya, kepada anak-anaknya. Dia memiliki 3 orang anak yang pintar-pintar, yang gagah berani. Ya. Akhirnya raja ini mengadakan sayembara. Sayembara dengan mengadakan yaitu tantangan. Dia membuat satu ruangan yang kosong dan semua harus mengisi dengan benda atau barang. Ya. Raja memberikan modal 1 juta untuk membeli barang tersebut yang dapat mengisi ruangan itu dengan penuh. Dan apabila ada kembali yang sisa uang kembali yang paling banyak, itu yang menang, yang akan menggantikan raja. Anak pertama, dia membelikan kerupuk. Ya, kerupuk ini harganya dia isi dengan penuh ruangan itu dan jumlahnya itu totalnya 500.000. Akhirnya dia kembalikan uang yang 1 juta itu 500.000. Kemudian anak kedua mengisi ruangan ini dengan sampai penuh itu dengan kapas. Harganya 300.000. Berarti kembalinya 700.000. Ya. Dan anak ketiga dia membelikan pelita. Pelita ini murah tapi mampu menerangi ruangan yang gelap menjadi terang benderang. Harganya cuma 10.000. Akhirnya kembalinya berapa? 990.000. Dan ini yang paling besar. Di sini raja sangat kagum terhadap pola pikir anak yang ketiga ini. Begitu luas dan begitu sederhana. Message-nya apa dari ilustrasi ini? Setiap artinya terang itu mampu mengisi setiap kehidupan kita yang gelap. Jadi di sini saya mengajak, menghimbau teman-teman, saudara-saudara, anak-anak Tuhan, kita mau menjadi berkat dan mau menjadi saluran berkat bagi teman-teman kita, khususnya keluarga besar FHUKI. Dan bukan saja teman-teman kita yang seiman, tetapi juga teman-teman yang berlainan keyakinan dengan kita,
Karena apa? Karena Yesus tadi katakan bahwa terang yang datang itu untuk menyinari setiap orang. Bukan hanya setiap orang Kristen, tapi setiap orang. Ya. Jadi di sini saya percaya Natal kita tahun ini kiranya berbeda, memiliki makna. Kita harus menjadi pembawa terang bagi sahabat-sahabat kita di masa-masa yang sulit ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kiranya kita semua boleh melakukannya hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami boleh renungkan pada malam hari ini. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu lah yang akan menerangi hati dan pikiran kami, dan akan menerjemahkannya jauh lebih jelas lagi Tuhan. Sehingga kami mampu untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Dan kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami dan terang bagi jalan kami. Terpujilah Engkau, Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama-Mu yang kudus. Amin. Kisah seorang tentara dalam medan perang. Pada suatu peperangan, seorang tentara terpisah dari kelompoknya dan tertinggal di sebuah pulau. Pertempuran masih berlangsung, namun ia telah kehilangan kontak dengan rekan-rekannya. Sendirian, dia bisa melihat di kejauhan tentara musuh menuju ke arah pulau itu dan mendarat. Dia segera berlari masuk ke dalam hutan, lalu dengan susah payah mencari perlindungan. Dia menemukan ada beberapa gua batu kecil di atas bukit, dan segera saja dia merangkak masuk ke dalam salah satu gua. Saat itu hatinya sedikit tenang karena merasa aman. Namun ia segera sadar bahwa jika tentara musuh memeriksa semua gua di atas bukit, maka ia akan ditemukan dan akan dibunuh. Dalam ketakutan, ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong selamatkan saya. Saya berjanji, selanjutnya saya akan menjadi orang yang taat, menjalankan segala perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Apapun yang akan terjadi, saya percaya padamu. Saya serahkan jiwa dan raga ini kepadamu. Amin. Setelah berdoa, dia berbaring diam di dalam gua sambil mendengarkan langkah kaki tentara musuh yang mulai mendekat. Dia kembali ketakutan dan berpikir, saya rasa Tuhan tidak akan membantu saya keluar dari masalah ini. Kemudian dia melihat seekor laba-laba mulai membangun jaring di bagian atas mulut gua tersebut. Hah? Dia berpikir, yang saya butuhkan adalah dinding batu yang kokoh untuk menutup pintu gua. Dan yang Tuhan kirimkan kepada saya adalah jaring laba-laba yang rapuh. Baiklah, saya mungkin sudah terlalu banyak dosa. Tentara ini pun pasrah. Saat musuh mendekat, ia melihat dari tempat persembunyiannya, para tentara musuh memeriksa gua-gua di sana satu demi satu. Dan saat mereka tiba di gua tempat dia bersembunyi, ia mendengar seseorang dari tentara musuh yang berkata, "Sudah, abaikan saja gua itu. Lihat, ada jaring laba-laba di mulut gua. Jika ada yang masuk ke dalam gua tersebut, jaring itu pasti sudah rusak." Jadi tentara musuh tidak memeriksa gua tempat dirinya bersembunyi dan melanjutkan pencarian mereka. Dia terus diam hingga akhirnya pasukan musuh pergi dari pulau tersebut. Saat ini, dia melihat jaring laba-laba yang rapuh di mulut gua dan menyadari bahwa dengan adanya jaring laba-laba di pintu masuk, tampak seolah sudah lama tidak pernah ada yang masuk ke gua tersebut. Dia menyadari itulah pertolongan yang Tuhan berikan untuknya. Dalam kuasa Tuhan, jaring laba-laba yang rapuh itu jauh lebih kuat daripada bebatuan yang keras. Dalam kuasa Tuhan, jaring laba-laba yang rapuh itu mampu menyelamatkan nyawanya. Dan Tuhan bisa menggunakan apapun untuk menunjukkan kuasanya.
Tuhan ada di samping kita dan telah mengatur segalanya yang terbaik untuk kita. Yang kita perlukan hanyalah percaya padanya. Mari kita berdoa syafaat. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Jikalau kami angkatan 84 Hukum Musik untuk kami bertemu dan merayakan hari Natal pada saat malam hari ini. Tuhan Yesus, biarlah setiap kami untuk belajar bagaimana kami menghargai tentang keselamatan Tuhan berikan. Jadikan kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia, yang saling memperhatikan satu dengan lain walaupun kami berbeda agama dan ras. Karena kami yakin Kau akan pakai setiap kami boleh menjadi saksi-Mu di tengah-tengah kami. Begitu juga dengan firman yang disampaikan dari saudara Ina, Tuhan kiranya Kau berkati Ina. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, pada saat ini kami berdoa Tuhan, ya alami Tuhan pandemi COVID dan di negara kami dan bangsa bahkan di dunia, yang pada akhirnya seringkali kami takut dan gentar Tuhan untuk menghadapi persoalan pandemi ini. Tetapi pada saat ini kalau kami boleh ada dan sampai ada, karena kami tahu semua adalah anugerah dan kekuatan Tuhan berikan untuk menjaga dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami Tuhan masih jauh daripada Engkau Tuhan, berilah ingatan kami Tuhan untuk kami kembali kepada kasih yang mula-mula, di mana kami berteman pada saat kuliah dan sampai saat ini mungkin sudah ada yang berkeluarga, punya anak dan cucu, bahkan yang belum juga Tuhan kiranya Kau berkati. Begitu pula dengan ekonomi kami masing-masing, mungkin ada yang sudah baik dan belum Tuhan, tapi kami percaya yang belum Tuhan Kau akan berikan kekuatan bagi mereka, supaya mereka mengucap syukur kepada Engkau. Bahkan kami percaya juga bagi mereka yang Tuhan, supaya mereka juga ingat tentang bagaimana Dia memberikan ucapan syukur kepadamu. Bapak, kami percaya pandemi ini datang, kami tidak akan takut dan malu, tapi juga kami tidak akan menantang pandemi COVID ini. Untuk kami belajar disiplin di dalam kami mengatasi persoalan pandemi ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau malam hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu memuliakan nama Tuhan, kelahiran Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk umat kami yang semua umat kami, untuk kerukunan di dalam negara bangsa kami. Jikalau ada orang-orang atau roh jahat yang coba-coba memecah belah, memisahkan kami, tolong Tuhan kiranya Tuhan ambil alih. Tuhan tetapkan kerukunan kami beragama, baik agama kami yang berbeda, ras kami yang berbeda, baik suku dan agama. Tapi kami percaya kalau Yesus Tuhan sudah membentuk negara dan bangsa kami. Kami percaya Tuhan juga akan menjadi penolong bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk pimpinan negara Bapak Jokowi. Kiranya Engkau berkati Bapak Jokowi dan hikmat daripada-Mu Tuhan, agar apa yang Dia lakukan Dia mimpi di dalam setiap pimpinan berserta dengan aparat bawahnya Tuhan, untuk tetap melalui dengan kuasa hadirat-Mu Tuhan. Karena aku yakin percaya kalau Bapak Jokowi sudah dipilih oleh Tuhan, maka kami percaya Tuhan akan menolong walaupun dia berbeda agama. Tapi kami percaya, kami juga menyerahkan seluruh pimpinan dari Bapak Jokowi kira untuk membawa bangsa ini ke dalam kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami percaya Tuhan. Bapak, terima kasih kalau malam hari ini kami boleh berkumpul dengan saudara-saudara kami, baik yang seiman maupun yang tidak seiman. Karena kami yakin percaya kami adalah satu adanya. Oleh karena itu, pakailah kami, hidup kami untuk boleh menjadi saksi-Mu yang hidup, untuk menjadi saksi kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk kami menyampaikan kuasa Roh Kudus kami Tuhan. Bapa, kami berdoa, biarlah yang pada saat ini mengalami sakit, yang Kau berikan penghiburan, yang mengalami sakit Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Mengalami satu persoalan demi persoalan di dalam rumah tangga pribadi, kami percaya, kami minta Tuhan ikut campur bagian untuk menyelesaikan. Terima kasih Bapa di sorga atas malam hari ini Tuhan, yang menyertai kami di dalam perayaan Natal ini Tuhan. Dan baru sebentar juga Tuhan, kami mungkin akan berkumpul dengan teman-teman kami yang berbeda agama. Tapi kami percaya Tuhan, mereka adalah satu saudara kami Tuhan. Sebab itu darah Yesus Kristus menyucikan kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan Amin. 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 Thank you Lord Jesus. Nyanyian bersama, nyanyian rohani ayat 38 dari Pulau dan Benua. Dari pulau dan
pujian semua bagi nama penebus muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Ini mah. Berita Natal telah kita dengar. Kidung-kidung Natal kita nyanyikan. Lilin Natal telah kita nyalakan. Tapi seluruh peribadahan ini akan usai. Apakah yang kita teruskan? Damai dan sukacita Natal tak boleh berakhir. Pujian kepada Allah akan terus berkumandang dan hidup terus bercahaya sebagai terang di tengah kegelapan dunia. Pulanglah dan lakukanlah tekad Natal. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya cahaya kasih Allah menerangi langkah kita. Kiranya keagungan kasih-Nya mendiami hati kita. Kiranya kasih setia Tuhan merahmati hidup dan perjuangan kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat Natal buat teman. Selamat Natal semua teman-teman. Selamat Natal, teman-teman. Natal tuh. And a happy new year. Hore, selamat hari Natal kawan-kawan. Miss you. Miss you. Hari Natal. Hari Natal kini telah tiba. Nyanyi bergembira kita semua, bersuka bersama-sama, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Happy Christmas. Sehat-sehat ya. Mohon perhatian teman-teman sambil kita menunggu teman-teman kita yang dari non-Kristen, kita boleh sambil ngobrol karena dibuka untuk jam 8 ya. Kita bergabung semua untuk acara Temu Kangen. Nah, sebelum itu nanti ada sambutan dari Ketua Panitia Natal yaitu sahabat kita Widyo. Nanti akan sambutan Natal ya. Nah. Foto bersama aja dulu ya. Boleh. Mumpung masih segar. Sambil nunggu teman-teman yang lain. Foto bersama ya, siap-siap ya. Saya hitung sampai 3 ya. Nanti apa wajahnya agak dideketin. Kenapa? Iya. Wajahnya agak didekatin ke ini, ke kamera gitu. Iya, saya langsung kirim ke WhatsApp itu ya. Ada kue Natal nih. Tuh, Marlina sama Jasa mau diaktifin videonya? Biar kelihatan kok. 1, Beni, kacang kesukaanmu, kacang mede. 2, 3. Ya. Saya langsung kirim ke WhatsApp Eva Uki Natal. Udah belum? Udah berhasil belum? Lagi dong. Sekali lagi gaya bebas. Tadi kan masih gaya kaku. Sekarang gaya bebas. Ngerasa ya di foto ya. Ya, gaya bebas. Kasih kode dong, Omid. Bebas ya. Kode. Ulang. 2, 3.
Oke, saya langsung kirim ke WhatsApp. Keren. Ada mau diulang lagi? Ulang lagi. Ada. Sekali lagi. Lagi dong video, gua belum senyum. Sekali lagi. Lagi ya. Bisa. 1, Gini. 2. Gayanya ganti dong, gayanya ganti. Iya dong. 1, 2, 3. Ya, oke. Yo. Soalnya video di sini banyak pramu apa namanya? Pramuka. 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 Niaga. Apa? Ulangi dong video. Wait. Hah? Wait. Ulangi pada pakai masker semua, pada pakai masker. Ulangi. Oh, pakai masker ya, boleh. Ulangi. Ada, ambil dulu. Naruh maskernya pada jauh nggak? Jauh. Gua ambil dulu dong. Ini kan temanya pandemi dong. Mana pakai maskernya? Aku ada masker kok. Masker Batak. Ntar ya. Ntar ya, Omni. Ntar. Tunggu. Ya, ambil masker. Ambil masker. Beni, cinta Pancasila tuh Beni. Orang virtual kok pakai masker ya? Ini sebelum Natal. Kan ini lucu-lucuan say. Ambil masker. Gitu ya. Masker. Itu dia. Wajah nggak kelihatan jadinya. Manda, itu mama merah putih udah nggak apa-apa tuh. Merah aja merah, kalau nggak ada. Nih, gue udah pakai masker nih. Yes. Pakai masker. Ya, satu. Masker masih ada yang belum ngambil. Belum. Hatop. Nih, gue udah pakai masker. Tunggu. Belum pakai masker nih. Ya, pandemi. Ada batik yang mana? Ada batik. Masker batik, masker masak ada nggak? 2 tahun lalu almarhum Alex ada ya. Oh, nggak bisa nih. Ayo. Ya, semuanya Kita udah pakai berdoa masker. dong Iya, nggak mesti ngambil. Depan ya. Jasa Marlina mau diaktifkan videonya. Leng itu siapa? Ieng. Oh, dia naruh maskernya jauh deh di lantai 3. Bisa. Diana, maskernya udah ada belum? Ini udah. Chris, makan apa lo? Chris. Belum pakai masker, Diana. Chris, makan apa tuh? Sejana. Wih, sudah makan Natal. Udah diberkati sama pendeta Ina tadi. Belum dong. Ada yang udah makan duluan tuh. Oh, Lina maskernya lucu loh. Ing belum datang tuh, Ing. Gue sama Benny kembaran ya, Ben. Iya, merah putih nih. Iya, Linda. Iya, sholat. Iya. Oke, foto aja dulu ya sambil nunggu. Suasana Natal, sholat, merah putih kalian. Merah putih ya. Ya. Ing belum nongol tuh, Ing. 2, 3. Bentar. Ya, saya langsung kirim ke Ina belum nongol, Ina. Ini udah. Ina mana Ina? Nggak kelihatan ya? Ina kok Udah kelihatan Ina. Kelihatan kan? Kelihatan. Kelihatan lah. Iya. Ulang lagi, sekali lagi. Sekali lagi ya. Itu masih ada yang gelap tuh. Ini fotonya nggak pakai film, jadi mau 100 kali juga boleh. Oke. Ayo. Ya, siap ya. Ya. 1, 2, 3. Ya. Senyumnya Kita nggak kirim ke kelihatan. grup FH. Ya, nggak kelihatan. Senyumnya nggak kelihatan. Senyumnya dalam masker. Udah belum? Udah bisa dibuka maskernya. Sekarang buka maskernya, foto lagi. Ya. Ya. Aduh. Ntar yang balik, udah balik ketemu maskernya itu kan. Di lantai 3. Dia udah balik nyari masker, susah, pakai lagi lah. Kasihan. Apa? Iya, Ayo, nggak masker di rumah Sandy sih. Pakai lagi. Kasihan. Tadi katanya udah suruh copot. Yuk, pakai lagi. Jasa, ini videonya mau diaktifin. Siap ya. Rizky. Dan nih. Ya. Wakiran. 1, 2, 3. Oke.
Oke. Dah. Buka masker. Buka masker. Ya, cukup maskernya ya. Yup. Panas juga soalnya. Halo Eda Rugun. Hai, apa kabar? Halo Rugun. Mauli nggak ada ya? Mauli nggak ada. Mauli. Deborah juga nggak ada. Karena nggak diumumin di grup sore sih, Rugun. Iya ya. Iya. Enggak diumumin kok tadi. Diumumin kok. Ada kok, ada. Ada di sore, ada di sore. Kalau sore harus berulang-ulang. Karena yang diomongin di sore alpukat melulu. Alpukat terus. Heran gue. Biasa. Oke, baik teman-teman semua. Halo. Ya. Oke, biar kita lanjut acara kita ya. Ya. Oke, kita beri kesempatan kepada ketua panitia memberikan kata sambutan. Nanti baru kita masuk kepada acara bersamaan. Waktu dan tempat kepada ketua Pak Widyo. Silakan, monggo. Ya, selamat malam rekan-rekan semua. Malam. Senang juga dalam kondisi seperti ini kita masih bisa bercakap-cakap. Walaupun udah cukup lama kita tidak pernah ketemu. Memang kemarin sebenarnya ada rencana untuk ibadah, untuk melakukannya perayaan offsite di tempat David. Hampir sudah siap dan kelihatannya kondisi semakin memburuk sehingga kita mengadakan secara online. Saya mengharapkan kita semua dalam tetap kondisi sehat, menjaga tetap hidup dalam protokol kesehatan, dan juga kita bisa saling tolong-menolong sesuai dengan tema kita, walaupun mungkin bukan dalam bentuk dana, tapi bentuk support, sehingga kita bisa saling dikuatkan. Tadi saya bicara dengan Mas Beni Tunggul dan juga beberapa rekan lain, kan sekarang kondisinya kita sedang memasuki masa pra dan sudah ada pensiun gitu. Mungkin kapan kita bisa adakan tema mengenai bagaimana mengisi waktu di masa pensiun atau sebuah transisi yang memang harus kita lewati gitu. Itu menjadi, saya pikir, sebuah topik yang cukup menarik juga untuk sama-sama kita bahas bersama. Mungkin kalau kita cuma bahas soal hukum aja kayak Sandy gitu mungkin nggak menarik buat dia. Dia udah nggak berkaitan lagi dengan hukum. Tadinya tuh. Termasuk saya. Sandy itu bahas Maikartam dulu. Ya, sekali lagi saya ingin mengucapkan kepada semua rekan-rekan selamat Natal, salam damai sejahtera, tetap semangat dan tetap sehat selalu. Selamat Natal. Selamat Natal semua. Selamat Natal teman-teman. Selamat Natal, Beni. Selamat Natal semua. Selamat Natal, Rita, Sola, Ina. Beni. Selamat Natal. Selamat Natal, Sultan. Apa kabar? Baik semua. Berlina, selamat Natal. Selamat Natal. Beda mukanya. Maskernya. Oke teman-teman, kasih tepuk tangan dong buat Mas Widyo. Oke. Biar kita semua dapat waktu. Supaya kita semua dapat waktu. Saya minta setiap orang yang kita persilakan nanti memberikan kesan-pesan. Waktu Natal apa yang dia paling ingat? Kita kasih masing-masing durasi 1 menit. Ya, satu orang bercerita kesan Natal yang paling berkesan umur berapa, atau yang mana yang menurut dia yang paling berkesan untuknya. Kita mulai dari dan yang lainnya diam. Bang Beni Tunggul. Oh, saya duluan. Iya, kan hurufnya B. Yang lain mendengarkan dulu ya, biar satu orang suaranya. Silakan, Bang. Ya, selamat malam teman-teman sekalian. Senang bisa ketemu malam hari ini. Walaupun sebenarnya saya baru kali ini bertemu secara tatap muka dalam arti webinar ya. Mungkin juga jarang muncul kali saya ya. Tapi saya senang malam ini bisa ketemu.
walaupun ada beberapa wajah saya kenal yang cukup dekat ataupun yang sudah mungkin agak berubah ya, jadi sehingga saya agak agak bingung juga, mungkin apalagi udah kayak muka kita sudah bukan keriput tapi udah beruban nih malah jenggotnya. Ya, terima kasih Bang Wilman atas kesempatan pertama yang diberikan kepada saya. Kalau tanya Natal memang kalau dari kecil kita kan sudah biasa Natal ya. Tapi memang kalau ditanya Natal yang berkesan, sebenarnya kalau bilang berkesan pasti waktu masa kecil ya. Waktu Karena kecil. dulu saya dengan Rita tuh satu gereja dulu di Riau. Sama Ya. kita Ben ya. Ya, satu gereja di Riau. Jadi kalau masa kecil itu selalu memang yang kalau kami Natal itu kalau di Riau tuh selalu menunggu namanya Santa Claus. Santa Claus. Naik chopper. Jadi Santa Claus itu merupakan satu semangat bagi anak-anak di sana. Kenapa? Karena biasanya kalau Santa Claus itu kami diberikan hadiah-hadiah yang diberikan kebetulan kami itu ada perusahaan lah ya, anak-anak perusahaan yang diberikan hadiah. Jadi sukacita Natal itu memang pada anak-anak di kampung kami itu adalah saat itu. Yang kedua di saat Natal di gereja. Kenapa? Karena ada satu kebanggaan orang tua di sana itu ketika anaknya tampil liturgi. Kalau bahasa kampungnya itu pajojorohon ya. Ya, Eva. Ya, Eva ya, pajojorohon ya. Nah, biasanya di situ kan hampir tiap hari itu anak-anak itu menghafal firman Tuhan. Artinya menghafalkan apa yang menjadi ayat yang akan ditampilkan nanti secara bergiliran di depan gereja. Nah, itu suatu kebahagiaan Natal yang terlihat bukan saja kepada anak-anak tapi orang tua. Gua habis baterai mati. Ya, kalau memang anak-anaknya kadang-kadang merasa salah mengucapkan itu walaupun agak lucu ketawa tapi itu menjadi suatu semangat kepada orang tua ya. Bagaimana anaknya bisa tampil dan yang paling menarik biasanya kalau Natal itu selalu ada hal yang baru apa? Baju baru ya Rita. Iya Ben. Jadi artinya ya yang dinantikan anak kecil ya pastilah sesuatu yang baru ya, senang baju baru dan dulu kan beraya semua itu anak kita kan. Beni. Beraya semua. Jadi ya puji Tuhan dengan masa-masa sekarang ini saya lihat memang cukup beda ya. Kalau Natal tuh benar-benar murni kayak gimana kesukacitaan tuh bukan karena keramaian. Kalau kita sekarang di perkotaan ini kan sudah mall ya. Udah melihat satu hal-hal yang rekreasi. Kalau kami dengan kita dulu di hutan ya, gitu ya. Iya, kita di hutan Amerika kecil. Jadi kami sukacita kami itu hanya di mana ada keramaian. Kalau saat itu disediakan misalnya hadiah, Natal di gereja, dan itu yang paling senangnya itu ketika ada hari-hari latihan, ya kumpul di situ ya. Walaupun latihannya hanya mengucapkan membaca itu aja. 1 menit. Ya oke, thank you ya. Makasih. Oke, tepuk tangan buat Bang Beni. Halo, Ya. aku tadi nggak ikut pakai masker, ikut lagi dong Wito. Aku habis baterai. Diana. Oke, host. Ada request minta foto lagi. Mau pakai Yang masker pakai lagi? masker, aku nggak ikut tadi mati bateraiku. Ya udah si Diana aja. Diana lu aja sendiri pakai masker di foto lu. Semua dong. Lu, ayo dong, lagi dong. Ayo. Ya, kita dengar apa-apa dari hostnya. Mas Wid. Yuk pakai masker. Gimana Om Wid? Ya. Oh, pakai. Lucu-lucuan video. Udah. Ya udah. Saya foto ya. 1, 2, 3. Ini langsung saya kirim ke. Sekali lagi ya, gaya bebas ya. Gaya bebas. Weh. Hitung Wid. Hitung dong. Babe lagi nyerah, kenapa itu? Hitung Wid. 3. Pada Tuhan. Sudah. Itu lagi nyerah apa itu? Nyerah pada Tuhan. Oke, baik teman-teman. Tadi sudah kita dengar dari ini Bang Beni. Jadi kenapa kita mau coba apa kesan? Ternyata saat ini kita tidak bisa seperti itu. Kita harus virtual melakukan Natal. Ya.
Oke, kita tidak perpanjang. Kita kasih kesempatan berikut. Menit berikut kepada yang jauh di ujung sana, Bang Suprianus Kondola. Silakan, Bang. Suprianus, Manus. Masih ke mute, Suprianus. Nus. Buka mute-nya. Belum bisa ya dihubungi. Baik, ke Ito kita aja. Ito Marlinang. Halo. Halo. Ya, Ito Marlinang, silakan. Luar biasa Natal malam ini, Bah. banyak wajahnya pada berubah. Benny, ya ampun. Malam Lina. Kenapa jadi janggutan gitu? Nggak tahu nih. Dia center class. Nggak tahu nih. Lupa nih. Dia center class. Lupa cukur, Lin. Ya. Memang Natal tahun ini luar biasa di tengah suasana yang seperti ini, tapi memang makin membuat kita sadar betapa Tuhan sangat baik. Amin. Bagi kita kan. Tuh ya teman-teman, sehat-sehat kita semua, panjang umur. Amin. Justru dengan dari online gini ya, kita jadi bisa ketemu. Ketemu aja, lihat jelas. Ya, terima kasihlah kesempatan buat saya. Amin. Marlinang, lu lagi makan di mana lo, Marlinang? Kayaknya lagi di kafe lo. Soalnya katanya konsumsinya sendiri, jadi ya cari tempat biar bisa makan. Ayo ke sini. Norma, Norma. Ya, ada Norma. Halo sayang. Halo sayang. Iya. Usul kawan-kawan. Kan biasanya kita dapat ini ya, dapat langsung gitu ya makan malam. Kita makan malam sendiri yuk, bawa ada kue atau apa, jadi ya anak udah selesai. Ini ada Bang Karel. Halo Bang Karel. Halo. Lina. Coba sih Diana. Terima kasih. Halo Inang Sintua. Halo Inang Sintua kami. Halo Inang Sintua. Halo. Halo Bang Takas Pabili Nabuju. Kan kita dari Jeddah. Ada makanannya, makan roti sendiri di rumah. Halo. Nih. Oke, Eda Marinang udah selesai ya? Lanjut ya. Oke, lanjut. Kita di sini untuk dikasih waktu sesaat untuk bercerita Natal apa yang paling berkesan pada kita mulai kita dari kecil sampai besar. Salah satunya apa yang sangat berkesan pada kita. Itu yang diungkapkan. Kali ini saya akan menunjuk kepada Ito Takas deh. Oke. Halo, selamat Natal semua kawan-kawan. Selamat Natal Ito Takas. Baik, Kakak. Salam untuk semua. Aku sangat terharu di sini kita semua berkumpul semua di usia senja, umur rata-rata 55 tahun. 55. Aku 57. Karena aku sebenarnya 82, tapi dulu di Abah Harapan 2 tahun. Aku paling tua. Jadi kesan yang paling apa sekarang ini adalah kesan Natal kita tahun ini yang berkumpul. Kita masih bisa berkumpul. Amin. Semua satu angkatan 84 di secara virtual ini. Ini adalah suatu berkat dari Tuhan, masih bisa kita berkumpul semua, di mana kawan kita sudah pergi secara alih, dan kita juga masih kasih Tuhan napas kehidupan. Semoga kedepannya kita selalu bersama dan selalu bersama terus sampai tua, sampai penyakit itu. Amin. Takas, gua potong, Takas. Takas. Kenapa? Takas. Ya. Udah, Takas? Udah cukup. Lu cerita kesan Natal lu yang dulu, bukan Natal yang sekarang. Kita kasih upload buat Ito Takas ya. Yang paling berkesan gitu. Oke, kembali. Sekarang berkesan ya. Oke, kembali saya ingatkan, dikasih waktu jeda beberapa menit untuk kita menceritakan Natal apa yang paling berkesan pada kita dari mulai kita kecil sampai sekarang. Oke. Jadi biar obrolan kita nggak melantur kemana-mana ya. Oke ya. Kali ini kita kasih kesempatan buat
Wakiran aja, wakiran. Uli Utauruk. Wakiran dulu. Mana wakiran tuh? Uli Utauruk. Uli tuh, Uli. Halo. Ya. Selamat Natal untuk semuanya, teman-teman. Selamat Natal. Halo, selamat kenal ya, yang belum kenal selamat kenal. Ya, salam kenal juga. Natal aku sih yang paling berkenan di tahun 2021. Karena pada saat tahun 2001 itu Papaku meninggal di tanggal 24 Desember. Meninggalnya itu di pagi hari, habis aku mandiin karena papaku udah stroke. Itu sangat berkesan. Jadi kalau Natal itu aku selalu ingat itu paling berkesan lah buat aku. Itu aja sih. Tak terlupakan ya. Iya. Makasih ya. Oke, terima kasih Uli. Kita kasih upload buat Uli ya. Wakiran tuh. Oke. Lanjut, kita akan meminta waktunya untuk sahabat kita Rita Deliana. Kayaknya aku sama dengan Benny deh, nggak usah lagi sama deh. Ya. Oke. Kalau gitu kita lanjut kepada Eda Muniar Sitanggang. Oh iya, terima kasih. Selamat Natal dulu untuk kita semua. Natal. Kalau kesannya, saya ini lahir di Pulau Samosir. Jadi kalau Natal di kampung kami itu, kita senang sekali karena memang tentunya yang dipotong adalah pohon pinus benar-benar dipotong dan diangkat ke gereja. Lalu kita anak-anak kecil itu bisa melihat para orang tua kita mengerjakan itu semua. Kalau di kampung kami dikatakan tuh gaba-gaba, lilin, terus gaba-gaba ada yang merah, ada hijau. Karena kita anak-anak kecil senang, kita suka ambil potongannya, kita taruh di bibir. Itu saya setiap menjelang Natal, makanya sekarang sekalipun kita usia udah senior begini. Di November saya sudah suka pasang pohon Natal, saya selalu ingat itu gitu loh. Kalau di kampung dipotong pinus, taruh di gereja, lalu tinggi, terus lilin segala macam itu, lalu potongan gaba-gaba itu yang dibilang gaba-gaba, saya nggak tahu apa yang kertas krep itu, terambil yang merah. Lampion, Muniar, lampion. No, bukan lampion. Itu kalau di kampung saya itu jadi dari atas ke bawah gitu, itu namanya kertas krep. Oh, kertas krep. Yang selalu saya ingat dan membuat itu suatu kesan di dalam hati saya. Jadi itu aja kesan saya. Selamat Natal untuk kita semua. Tidak ada penganiayaan yang dilakukan. Bahwa tadi dibilang kita harus jadi terang dan saling menolong, itu betul. Menolong bukan harus dengan uang, mungkin kita mensupport teman, mendoakan teman gitu. Jadi supaya kan perkumpulan kita ini, Fakultas Hukum 84 ini boleh mungkin secara japri saling mendukung kalau ada waktu satu yang lain, karena kita ini usia sudah pada senior semua gitu kan, jadi saling mensupport aja. Itu aja sih, sukses untuk kita semua, selamat Natal. Terima kasih. Oke, terima kasih Eda Muniar. Ya Eda, makasih. Lanjut, kita akan menuju ke teman kita. Kalau aku manggilnya Abang Henry. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat Natal saya ucapkan kepada rekan-rekan semua. Salam. Salam. Yang mungkin pada kesempatan ini ada yang beberapa yang mungkin tadinya tidak bisa bertemu, sekarang bisa bertemu walaupun dalam Zoom meeting. Ya barangkali kesannya yang berkesan itu ya mungkin di kampung. Kalau saya kebetulan lahir di Surga, jadi kalau Natal itu yang kita harapkan pasti kita kalau berusaha menghafal ayat-ayat yang sudah diberikan kepada kita,
Berusaha kita tuh untuk menghafal, jangan sampai lupa nanti jadi di panggung itu ada rasa demam panggung itu takut salah gitu ya. Tapi itulah luar biasa memang ya, dari kecil kita sudah dibiasakan untuk selalu tampil dan itu kita bangga tampil, apalagi memang pada saat Natal itu kesempatan juga bagi kita dapat pakaian baru ya, celana baru, sepatu baru. Ya mungkin waktu di kampung momen-momennya untuk dapat pakaian baru, sepatu baru itu pada saat Natal ya. Ya memang ya kemampuan orang tua zaman dulu hanya bisa belinya pada saat sekali setahun mungkin. Saya terkesan waktu itu lagi zaman-zaman sudah mau remaja, zaman itu musim celana cutbray ya, dengan sepatu hak ya. Jadi saya beli sepatu sama bapak saya itu agak longgar. Wah, saya kasih kertas biar ini kertas jalannya sakit nyampun-ampun di belakang. Karena belum Natal. Nah itu mungkin kesan yang sampai sekarang saya ingat benar. Celananya udah lebar-lebar nyapu jalan. Kalau sekarang nih jadi malu. Celana yeye kok, celana yeye. Iya, dulu ya itu lebar sekali. Tidak perlu lebarnya kayak apa tuh? Sepatunya hak lagi tinggi. Oh gayanya tuh udah remaja. Ya itu zaman itu yang paling saya berkesan. Ya mulai kita umur remaja kelihatannya mau penampilan seperti orang mau dewasa gitu ya. Tapi jadi lucu lihatnya sekarang. Nah di akhir-akhir tahun ini di 2020 yang paling berkesan yang dalam acara virtual. Tidak pernah terbayang di dalam pikiran dan ya bagi kita semua nggak pernah terbayang bisa kita Natal dalam acara seperti ini. Tadinya kita mau adakan di suatu tempat, tetapi karena situasi pandemi ini makin meningkat, kita putuskan untuk virtual. Ternyata bisa. Oke, makasih Bang Hendri. Makasih ya. Kita lanjut kepada rekan kita, Masih Homing. Kesan-pesannya Natal. Orang tuanya yang merangkul kepada selingkuhan. Pada saat Natal itu kita harus kembali ke Muara. Kami anaknya orang tua 4 perempuan. Dengan senang hati kami selalu diberikan orang tua itu baju sama dari kakak saya sampai adik saya, berempat cewek-cewek. Sepatu juga begitu. Rasanya kalau ketemu Natal itu bahagia sekali. Beda dengan sekarang ya. Kita dengan anak-anak kita yang sekarang nggak bisa lagi kita bikin seperti itu, maunya sama kakak sampai adik gitu. Luar biasa memang zamannya orang tua kita dulu tuh bisa seperti itu, dan memang mungkin zamannya seperti itu gitu. Anak-anak selalu masih menurut dengan orang tua. Puji Tuhan ya. Cuman bedanya dengan sekarang orang tua sudah nggak ada. Kita pulang kampung boleh dibilang hal yang seperlunya kalau pulang Natal gitu. Jadi walaupun dengan pandemi kita bersyukur, saya bersyukur bisa bertemu dengan teman-teman semuanya, walaupun lewat teman. Itu aja. Selamat Natal buat kita semuanya, sehat-sehat. Selamat Natal. Selamat Natal. Ya, kali ini kita kasih kesempatan ya, yang terakhir untuk rekan kita Wakiran ya, paling jauh nih, Wakiran. Oke. Shalom. Shalom. Selamat malam untuk teman-teman semua. Natal yang paling berkesan bagi saya, terutama di masa tua. Kalau di masa anak-anak banyak ya. Di masa tua, ini adalah Natal pada 3 tahun lalu, ketika saya dapat undangan dari Bang Henry Donald tadi mana, yaitu Natal pertama yang saya ikuti di alumni FH UGI tahun 2018. Ini adalah momentum yang luar biasa bagi saya. Karena itu saya sempatkan terbang dari Manado ke Jakarta untuk menghadirin itu.
Dan saya sangat bersuka cita sekali karena bisa ketemu kembali dengan teman-teman, terutama di Eva sore waktu itu. Mungkin itu. Selamat malam, selamat Natal, sehat kita semua. Amin. Tahun 2017, 2018 sampai terakhir 2019 kita masih merayakan Natal bersama ya. Terakhir di Manggarai kalau nggak salah ya. Tapi itulah kita nggak tahu apa rencana Tuhan. Di tahun ini kita merayakan secara virtual. Tapi apapun itu jangan menyurutkan kita untuk tetap bersukacita ya teman-teman untuk merayakan Natal. Oh iya. Banyak cara untuk kita tetap happy, tetap mengucap syukur dengan akan berakhirnya tahun 2020 ini kita masih diberikan kesehatan. Nah di sini kita kasih kesempatan nih kita ngobrol siapa saja yang punya cerita atau apa gitu. Kalau ada yang mau ngasih pujian juga oke, kita dengan senang hati supaya nggak terlalu vakum. Eva, kali ada yang mau masuk, ada masukan mungkin. Iya. Makanya itu semua yuk kita obrolin di sini. Sebenarnya kita tetap juga melaksanakan acara Natal, tempatnya jadi pindahkan, jadi virtual. Betul, ya itu makanya saya bilang. Triani kayaknya mau nyanyi tuh. Ayo, ada yang mau nyanyi? Nyanyi sama-sama aja. Terima kasih Tuhan, gitu. Kalau saya dong. Kalau mau nyanyi, ayo. Biasanya tuh lagu penutup. Nah, Eda Muniar mau nyanyi? Bukan, kalau saya sih, kalau memang ada waktu, saya hanya mau bersaksi buat teman-teman. Oh, boleh, silakan. Mungkin teman-teman juga tahu, itu yang sebenarnya kaitannya gini, tadi saya bilang, kita tuh di kumpulan Fakultas Hukum UKI, ya saya memang anak sore, tapi sudah cukup lama berteman di grup dengan kalian. Bagaimana empati, simpati kita kepada teman-teman kita kalau dalam keadaan kesulitan misalnya gitu. Saya ada kesaksian, saya kebetulan di tahun 2020 ini cukup banyak cobaan, tapi cukup banyak juga sukacita dari Tuhan di dalam keluarga kami gitu. Saya sih bersaksi aja, mungkin teman-teman juga tahu saya upload di grup. Saya pada tanggal 23 Juli itu, rumah saya ini dirampok. Mungkin Ito Beni tahulah itu, ini dirampok. Ini siang hari, jam 11:30 rumah saya dirampok, dilinggi sini, terus diambil perhiasan saya begitu banyak. Bukan masalah perhiasan itu, tapi puji Tuhan anak saya yang paling kecil, namanya Deborah, waktu itu di atas, dia melihat perampok itu, dia telepon papanya bilang, coba kamu teriak, tapi dia masuk ke kamar, dia berdoa, terus karena kebetulan kami memang jemaat Tiberias, dia ambil minyak urapan, dia urapi kepalanya, terus dia berhikmat, saya nggak mau teriak, karena apabila dia teriak saat itu, mungkin apa yang terjadi, itu sukacita pertama, maksudnya gini, bahwa Tuhan menolong putri kami, tidak apa-apa. Nah, dalam perjalanannya, saya pun jujur ya, itu perhiasan banyak sekali karena memang waktu itu mau saya jual untuk membeli, karena anak ini mau kuliah di Prasmul, jadi mau beli apartemen ceritanya, tapi ya itulah hilang. Saya sampai bilang gini, Tuhan beri saya hati yang bisa melupakan semua. Sampai saya akhirnya berdoa begini, Tuhan, siapapun yang mencuri itu, jamalah hatinya, tobatkanlah dia dengan caramu, dan saya juga pulihkanlah batin saya gitu. Jadi, nah itulah yang saya lakukan. Kemudian bukan cuma itu cobaan yang saya alami. Tanggal 5 Agustus saya mau ke Pengadilan Jakarta Utara yang sekarang di Gajah Mada. Kantor saya dekat di situ. Saya jatuh dari tangga. Lalu pecahlah ini kaki saya. Tumit kaki saya ini pecah. Itu pun sebenarnya saya tetap kasih tahu sama teman-teman, jujur ya, maksudnya mohon maaf, saya sebenarnya hanya pikir siapa kayak teman yang mendoakan gitu loh, apa yang menjapri, mendoakan. Mungkin si yang Edak Guru Tasoid itu tahulah yang aku beli minyak apa segala macam gitu. Nah itu
Tapi puji Tuhan sekarang saya sudah sehat, sudah bisa bertemu dengan teman-teman, gitu. Itu yang mau saya katakan adalah kalau memang ada hal-hal seperti itu, ya didoakan aja, gitu, dibantu dalam doa, gitu. Kalau ada teman-teman yang kesulitan, itu yang saya alami di tahun ini. Ya puji Tuhan lah, sekarang kita sudah, maksudnya gini loh. Kalau orang kan berjuang melawan COVID, saya harus 3 kali seminggu masuk rumah sakit Siloam untuk terapi, sampai sekarang masih berjalan. Saya harus memakai semua alat-alat, ya gimana, walaupun di Siloam Semanggi itu memang itu bersih dari COVID, tapi bagaimana saya setiap harus ini PCR aja apa tuh yang dari hidung itu udah 3 kali dilakukan, harus rapid test, harus PCR, gitulah yang saya alami di tahun ini. Tapi nggak apa-apa lah, ternyata Tuhan itu terbukti di dalam hidup kami, di dalam hidup keluarga ini, di dalam hidup saya pribadi, memang nyata pertolongannya. Saya tuh saya udah nggak bisa ngomong apa-apa. Saya hanya bilang, Tuhan, saya adalah milik-Mu, beri saya kekuatan, beri saya kemampuan, beri kami kemampuan untuk melewati ini semua. Terutama suami saya bisa, itulah bukti ini untuk para ito-ito saya ya, Pak Om Bapak. Disitulah terbukti bahwa, bayangin saya dari mulai naik kursi roda, terus pakai 2 tongkat 2, tongkat, saya harus minta bantuan semua dari keluarga gitu. Jadi di situ memang benar bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, waktu kita di gereja dibilang dalam waktu susah maupun senang. Jadi udah dibuktikan dalam waktu susah itu memang benar-benar, kalau saya nggak didukung oleh sekeliling saya mungkin down. Jadi sekarang saya bersuka cita bisa bertemu dengan teman-teman sekalipun lewat Zoom meeting seperti ini gitu. Jadi kita mohon saling mendoakanlah supaya kita tetap sehat. Nah, kebetulan ternyata yang teman kita yang meninggal kemarin itu, istrinya itu ada borusi tangan, saya kenal juga. Jadi ada kegetiran batin saya juga waktu dia meninggal itu, yang teman kita siapa namanya, yang si Tompul itu? Alex. Oh, Alex. Itu Alex itu akang borunya dia ternyata si Mercita Sitanggang itu saya kenal. Pada saat itu kita istrinya Paul. Nah, istrinya Paul itu Mercita itu kan saya kenal baik gitu kan. Jadi pada saat kita ribut di grup ini itu aku sebenarnya berjuang di rumah sakit, bolak-balik saya ke rumah sakit karena kan saya dipasang pen kakinya, lalu cabut lagi pennya, lalu terapi gitu. Itulah yang saya alami berkat Tuhan di tahun ini. Pujian tetapi Tuhan tetap topang kami, tetap pegang tangan saya, tangan kami sekeluarga. Itulah yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Kiranya kita makin sehat semua dan kita amin. Karena tadi seperti yang firman Tuhan dibawakan, zaman ini memang udah akhir zaman, tapi kan orang semakin jahat. Bayangin siang hari bisa orang merampok loh ya. Sekarang contoh, Menteri Sosial aja bisa mengkorupsi ribu dari satu paket. Jadi maksudnya apa? Bahwa keadaan ini bukannya membuat orang makin bertobat, tetapi keadaan ini juga membuat orang ada yang semakin jahat. Mari kita menjaga hati aja, jadi tenang aja kita, tetap hidupnya melekat kepada Tuhan. Itu aja sih dari saya, teman-teman. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Eda Muniar. Saya buat nanggapi yang Muniar itu Muniar. Ya, saya sangat berkesan gitu ya. Tapi ada berbagai pengalaman. Mungkin Mazmur 127 ayat 1 bisa ini buat Muniar lah. Ya, makasih. Ya, Toh. Ya, makasih, Toh. Saling menguatkan. Ya. Oke. Waktu kita kan tidak lama. Eva, saya kasih mau masukkan sedikit aja ya. Oke. Boleh. Gimana kalau kita punya grup ini ya, kita bisa pertahankan. Artinya jangan setelah Natal ini kita bubar, ya. Kalau bisa kan kita belum bisa bertemu secara muka dengan muka.
tapi kita bisa saling seperti di Zoom ini. Jadi kita saling bisa tahu satu sama lain keadaan kita masing-masing. Dan mungkin di antara kita ada yang punya pergumulan, entah itu sakit, entah macam-macam, kita bisa bawa dalam doa kalau menurut saya. Itu Ya. aja. Saran yang bagus. Prianus mana? Ya, ada. Oke. Oke. Rindu suara kamu, Nus. Iya. Halo semua, selamat Natal ya semuanya. Natal. Sama-sama. Iya, saya tahun ini ya kita mungkin Natal pertama kali tanpa Bapak ya, karena beberapa waktu yang lalu Bapak saya udah dijaga di tanggal 5 Oktober ya, dan apa namanya, saya tidak bisa ketemu dengan beliau pada saat beliau akan pergi karena situasi COVID, sehingga kami kesulitan masuk Palu itu harus PCR. PCR, terus kebetulan saya dapat itu juga jadi masalah karena di tim kesehatan sana PCR dengan saya pakai PCR swab antigen, ternyata itu harus PCR beda sama antigen, padahal itu sama saja gitu, cuman mereka yang belum memahami apa antigen apa itu swab. Nah, jadi tahun ini kami keluarga semua kumpul di Palu untuk merayakan Natal. Jadi di daerah tidak ada yang di luar kota itu tidak ada yang jadi itu yang saya lakukan ini ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mengirimkan karangan bunga ucapan yang saya sudah terima, dan keluarga mengucapkan banyak terima kasih. Kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat. Baik. Terima kasih Bang Suprianus. Satu lagi masih ada waktu. Kasih waktu ke Pak Ito Triani Utasawit. Ya, silakan Ito. Ini tadi kesaksian ya. Ya. Sharing. Sharing. Memang terima kasih nih host diberikan kesempatan. Teman-teman, selamat Natal. Kalau saya di setiap Natal itu ada, ini sharing. Untuk kesehatan kita aja, dengan usia yang seperti ini dijaga benar kesehatan, karena saya mengalami ini ketika suami saya itu pada saat itu cuci darah ya. Jadi cuci darah mau Natal itu kayaknya buyar, nggak ada makna Natal dalam kehidupan gitu ya. Mungkin imannya berkurang pada saat itu karena yang kita kasih, kita sayangi dipanggil duluan. Ini sharing. Kenapa saya bilang kayak gitu? Dengan usia kita yang sekarang memang benar di pola makan ternyata ya. Ada apa teman-teman? Pola makan. Dengan usia yang sekarang ini kita jaga pola makan. Ini sharing saya karena saya mengalaminya, menjaganya, merawatnya hampir 7 tahun. Dan begitu besar kuasa Tuhan memang terhadap keluarga kami sama anak-anak masih bisa menjaga, merawat sampai 7 tahun dengan 7 kali operasi mata. Coba teman-teman semua bayangkan seperti apa. Memang seperti yang Eda Muniar tadi bilang, memang makin banyak teman mengetahui, makin banyak didoakan, memang betul. Jadi makin mungkin doanya ini dijamah Tuhan, doanya ini dijamah Tuhan. Mungkin itu yang saya rasakan. Jadi setiap Natal itu agak berkecamuk ya. Baru 3 tahun belakangan ini mulai menerima secara tidak ikhlas ya, tapi secara
apa namanya, secara terbuka gitu. Tidak lagi dengan melihat anak-anak udah mulai besar gitu ya, udah mulai mendewasakan saya kembali gitu dengan pergumulan-pergumulan yang saya alami gitu. Makanya saya mohon ke teman-teman, ketika di umur yang sekarang itu, apabila ada riwayat diabetes, ini pengalaman saya karena suami saya itu berasal dari diabetes gitu, rutinlah konsumsi, memeriksa pankreas ya, pankreas terus itu yang paling utama gitu. Mudah-mudahan kita diberikan sehat di apa namanya, di kondisi yang seperti sekarang ini. Kita makin dikuatkan, saling bergandengan tangan, saling mendoakan satu sama lain. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan sampai kita menutup mata. Hanya itu aja sih sharing yang bisa saya sampaikan. Semoga Tuhan memberkati kita semua, menggandeng kita dengan menjamah kita di setiap keluarga kita. Amin. Selamat malam. Amin. Amin. Baik. Amin. Waduh, ternyata sharing yang begini nih membuat kita saling mengenal bahwa semua ada keterbatasan. Moga-moga di dalam hidup ke depan kita pun makin mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan waktu yang diberikan Tuhan pada kita ini. Tapi sebelum ditutup, host, kasih kesempatan nih buat Ito Rugun Hutapea. Makasih Ito Bilman. Kebenaran saya sama Ito Bilman ini sedinding rumahnya di Pematang Siantar. Jangan buka rahasia. Rumah kami, jadi ya itu. Saya juga malam ini bahagia sekali bisa bertemu teman-teman. Memang ini sesuatu banget. Kalau dengan Ina kita beberapa kali ya, Ina ya. Hai Ina. Ya. Jadi memang malam ini luar biasa. Memang dengan COVID ini memang kita diminta lebih dewasa dan lebih dekat kepada Tuhan. Ya. Kalau tadi saya masalah kesan Natal itu justru tahun ini adalah yang luar biasa menurut saya. Ya. Dengan virtual begini kita bisa ketemu, kita bisa merayakan Natal. Itu semua menurut saya sukacita yang luar biasa. Ya. Jadi kita walaupun di masa pandemi kita tetap bersemangat secara khusus merayakan Natal. Jadi tadi dengan dengan Eda Munia sama Eda Triani luar biasa. Mudah-mudahan kita saling menguatkan. Tuhan berkati semua kita yang ada di sini. Tuhan berikan rezeki supaya kita semua bisa seperti kata Triani tadi, kita harus menjaga pola makan memang benar. Pengalaman saya melihat orang-orang yang sakit itu paling banyak datangnya dari pola makan memang. Ya, pola makan dan tidur yang cukup. Jadi terima kasih Pak Wakilan, tadi saya surprise banget ya Pak Wakilan. Komandan, silakan waktu dan tempat. Bung Rizky. Pesan apa yang paling berkesan di Natal selama ini? Jadi yang paling berkesan itu ketika saya melaksanakan tugas operasi di Papua. Dulu masih Kecamatan Sarmi, kalau sekarang sudah jadi Kabupaten Sarmi. Di saat itu memang saya selama kurang lebih 13 bulan nggak pernah masuk gereja. Kebetulan anggota saya juga sebanyak 18 orang, ya kan, semuanya Muslim, dan kemudian saya ditempatkan di satu tempat pos, ya kan, pos namanya pos Seraga Fare sana, tidak ada masyarakatnya, jadi cuma hanya 18 orang, 19 orang dengan saya. Nah, waktu itu kurang lebih tanggal 15 Desember. Saya ingat pada saat itu saya ingin Natalan nih, mau cari tempat di mana, cari kampung dulu. Mau cari kampung, kemudian ingin ikut gabung Natalan sama masyarakat yang ada di sana. Kirain gabung OPM. Tanggal 15. Kirain gabung ada. Kebetulan kan itu wilayahnya wilayah utara, jadi OPM yang ada. Kalau OPM itu, gitu bro. Jadi di wilayahnya wilayah utara sana. Kalau lihat di dekat kepala burung lah di sana wilayah utara kan,
Jadi nggak ada OPM-nya. Saya bekerja atau melaksanakan tugas bersama-sama dengan atau komunikasinya dengan teman-teman yang ada di pos-pos. Nah, waktu itu kebetulan tanggal 15 saya memerintahkan sama anggota saya 10 orang. Kita turun yuk, kita melaksanakan patroli, saya bilang. Padahal saya ini sebenarnya patroli ini ingin mau cari kampung, kemudian saya ingin Natalan gitu kan. Anggota senang sekali, ingin saya ajak, saya cuma buka peta itu, kemudian arah kita kemana ya jalan peta. Petanya bukan yang 1 banding 50.000, tapi yang 1 banding 100.000 itu kan susah sekali tuh. Jadi hanya ngeliat sungai, nah sungai di situ mungkin sampai sekarang masih ada sungai itu, Sungai Tor. Sungai Tor besar. Ya udah, kita tanggal 17, nah, tanggal 17 berangkat, menuju ke arah utara ke pantai pokoknya lah. Kurang lebih perjalanan sekitar tanggal 17 berangkat, kemudian sampai di kampung itu sekitar tanggal 23. Nah kebetulan di situ ketemu sama pos, sama teman-teman lah, rekan-rekan juga di sana. Sama juga tidak ada yang yang beragama Kristen, semuanya Nasrani. Islam. Kebetulan di situ ada gereja. Tanggal 23 saya sampai di situ, terus saya tanya-tanya sama masyarakat di situ, kebetulan juga bukan kecamatan tapi desa, tanya-tanya sama kepala desa maupun kepada anggota yang ada di situ, di kampung itu. Nah kemudian memang ada di sana setiap Natal ada dilaksanakan ibadah Natal, tapi ibadahnya itu yang namanya Natal kan kalau kita di kota-kota besar mungkin menggunakan pakaian baru, rapi, wangi dan sebagainya. Itu enggak, biasa-biasa aja. Yang dilihat sekarang kotekanya nggak ada yang pakai koteka. Karena kotekannya adanya di sana di pegunungan tengah itu, Jaya Wijaya itu, di tempat di Sarmi itu, seputar wilayah Sarmi itu tidak ada yang menggunakan pakaian koteka, menggunakan pakaian biasa lah. Nah, pada saat itu saya ikutlah tanggal 25, tanggal 24 malam saya ikut. Tanggal 25 pagi saya ikut juga. Khotbahnya kemana nggak ngerti, bahasanya bahasa sana. Nggak ada yang bahasa Indonesia. Jadi apa, saya lihatin aja. Alkitab ada, bawa saya bawa kitab kecil. Ya kan, apa yang diomongin nggak ngerti. Semua yang nggak ngerti karena saya sendiri yang agama Kristen. Ada satu kepala desanya itu bisa bahasa Indonesia, tapi yang lain nggak, bahasa Papua nggak ngerti banget lah pokoknya. Ya udah saya dengerin aja, pokoknya saya buka aja tuh, ya buka Alkitab aja yang ada Natal-Natalnya, nggak ngerti juga, nggak pernah masuk gereja, ya kan, buka cari yang ada Natal-Natal di mana nih, di Injil lah, buka buku Injil kan, Injil Lukas kalau nggak salah saya baca itu aja saya baca bolak-balik itu aja, pokoknya mengasalah tentang kelahiran Yesus gitu. 2 kali, mulai 24 malam, kemudian 25 pagi, ya kan mau hanya ini ibadah Natal aja, tapi nggak ngerti juga, ya udah baca Alkitab itu. Sementara kalau saya di pos itu yang di Seragaparenya itu, yang tempat nggak ada kampungnya itu, saya nggak pernah baca Alkitab, ya nggak pernah baca Alkitab, begitu. Nah itu yang paling berkesan menurut saya. Natal, memang ingin mencari apa ini ikutan Natal gitu. Yang penting niatnya udah kesampaian, bro. Agak nyambung ininya bahasanya apa yang diomongin nggak ngerti lah pokoknya, nggak ada yang bisa terjemahkan, nggak ada yang bisa terjemahkan. Orang bubar, orang tepuk tangan nyanyi gitu aja, pokoknya nyanyi au gitu keluar gitu kan. Karena mereka salut gitu loh, masyarakat salut, ternyata ada bapak tentara juga yang satu iman dengan mereka, mereka juga seneng gitu loh. Itu yang paling berkesan kalau saya. Gitu. Terima kasih. Selamat malam. Tepuk tangan buat Bang Frisky. Kita berikan dulu kesempatan ke Ito kita, Linawati Siregar. Saya saya besar di Jakarta. Tadi saya lihat semuanya banyak yang dari daerah ya. Saya orang tua Tapanuli, tapi saya besar di Jakarta. Jadi kebanyakan jiwa Jakartanya ya campur lebur, soalnya banyak tetangga kiri kanan itu macam-macam dari daerah dan suku bangsa yang masing-masing. Ya, namun saya merasakan yang paling istimewa adalah pada tahun 2017. Kenapa?
karena pada saat itu saya bisa bersama seperti sekarang ini kita bersama-sama berkumpul, dan pada saat itu saya bersama-sama dengan putra saya yang nomor 1 karena putra saya memilih untuk tinggal di di Amerika. Jadi kami bersama-sama waktu tahun 2017 keluarga bisa merayakan Natal bersama-sama. Itu suatu sukacita yang sangat luar biasa. Seperti sukacita juga saat ini. Meskipun kalau misalnya sekarang gitu kita melalui virtual ya, bisa juga gitu. Namun pada saat itu wujudnya kami bersama-sama. Dan pada saat ini kami juga mengucapkan selamat Natal kepada teman-teman semua. Tiap tahun Natal adalah sukacita bersama. Dan tahun ini adalah tahun istimewa karena kita bisa merasakannya melalui virtual. Terima kasih, selamat Natal. Sama-sama, selamat Natal. Jangan takut kelupaan nih. Ya. Teman kita panggilnya Ing ya. Ayo silakan. Ayo silakan. Selamat Natal semuanya. Selamat Natal. Kesan saya waktu anak-anak kecil minta hadiah Natal, aku suruh doanya secara terbuka. Jadi aku tahu yang dia mauin apa. Kalau sekarang senang bisa ketemu sama teman-teman yang udah lama nggak ketemu. Sudah hanya itu aja. Baik, ya dong, terima simple. kasih. Lanjut dengan teman kita Sola Grace ya. Ya. Oke. Halo semua, selamat Natal ya. Selamat Natal. Dari Cilegon, Banten. Kalau Natal yang berkesan itu banyak ya. Tapi saya dalam keluarga saya sewaktu masih kecil dengan orang tua itu memang kita punya acara yang khusus gitu, yang spesial di hari Natal. Jadi setiap 24 malam gitu kan. Kita pasti doa, kemudian kita makan bersama, kemudian ada tukar kado. Itu pasti waktu masih dengan orang tua. Dan kemudian itu juga saya lakukan dengan anak-anak. Tapi memang kalau kesini-kesininya udah nggak seperti itu lagi, karena mungkin biasanya kalau tanggal 25 atau apa kita tidak selalu ada di rumah gitu. Misalnya kita lagi di luar kota atau apa. Tapi menurut saya ada yang saya berkesan banget ya kalau menurut saya yang Natal tahun ini yang pertama karena ini adalah terus terang Natal pertama yang saya rayakan tahun ini. Natalnya HOKI 84. Jadi ini spesial banget. Itu satu. Yang kedua, kenapa ini spesial? Ini juga dilakukan secara virtual gitu. Ini kan tidak pernah seumur hidup kita lakukan ini. Jadi baru dilakukan tahun ini ya kita ada Natal secara virtual. Yang ketiga, ini juga saya pertama kali saya join nih Natalannya FH Angkatan 84 nih. Saya nggak pernah nih sesudah kita lulus saya belum pernah. So ini Natal pertama saya join. Baik, terima kasih. Makasih juga kesempatannya. Oke, baik teman-teman semua. Ternyata kita sadar tak sadar kita saling mengisi nih. Sehingga apapun yang kita ucapkan, kita sampaikan di event yang seperti ini, moga-moga kita sesama kita saling menguatkan. Sebelum kita tutup, tadi lagunya udah dicari belum? Sudah. Hidup ini adalah kesempatan. Oke. 1, 2, 3. Hidup ini adalah kesempatan. Bila saatnya nanti kita berdaya lagi. Hidup ini sudah berat. Baik, teman-teman semua,
hadiah Natal kita pegang. Hidup ini harus menjadi berkat. Amin. Amin. Amin ya. Amin. Amin. Teman-teman, tentu kalau bagi saya pribadi, ya masa kecil, masa yang paling nilai ya. Tapi saya merasakan Natal tahun ini, Natal yang membuat cara berpikir kita perlu banyak diintrospeksi gitu ya. Dalam situasi pandemi ini hubungan pribadi kita dengan Tuhan, saya pribadi saya banyak diajar. Pertama, bagaimana dengan teman-teman saya juga keluarga di masa pandemi ini banyak yang mendahului dari saya pribadi. Artinya di masa pandemi ini saya masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa menikmati merayakan Natal. Tapi kedua juga saya bisa mencoba cara berpikir saya dirubah di masa virtual, masa pandemi ini, ibadah virtual. Kebetulan gereja saya di GKI Taman Cibunut, perayaan tahun ini juga perayaan virtual. Tadinya kemarin kebaktian onsite, tadinya mau ke perayaan onsite, tapi karena situasi perkembangan di Kota Bandung, sekarang yang udah rumah sakit penuh, kami kembali kepada kebaktian onsite. Nah, bisakah saya secara pribadi saya bisa menikmati Natal, perayaan Natal yang selama ini tidak pernah terjadi, tapi hati saya masih bisa memuliakan Tuhan di dalam perayaan Natal ini. Haleluya. Sikap saya di dalam ibadah, perhatian saya dalam ibadah, konsentrasi saya dalam ibadah, saya jujur aja, di dalam ibadah Natal pun secara virtual malam ini, saya tidak bisa terkonsentrasi. Karena kenapa? Tidak terbiasa. Tapi mungkin ini satu pelajaran buat saya. Supaya nanti di dalam perayaan Natal, tanggal 24, tanggal 25, ataupun perayaan Natal nanti yang akan saya ikuti, secara virtual, saya bisa fokus kepada acara itu. Jadi itu mungkin kesan Natal, perayaan Natal yang kita adakan malam ini, bagi saya itu satu introspeksi pribadi buat saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengadakan acara ini. Oke teman-teman, terima kasih untuk keterlibatannya dalam acara Natal virtual yang mungkin hanya akan pernah sekali dan tidak akan pernah lagi mungkin. Karena kalau misalnya tahun depan kondisi sudah normal, kita akan tetap melakukan perayaan Natal dalam kondisi dan situasi yang seperti tahun sebelumnya. Ini akan menjadi sebuah kesan dan perjalanan iman kita yang baru dan lain. Memang seperti kata Sultan, ya kita juga harus bisa beradaptasi karena kondisi ini adalah kita dalam kondisi yang kurang sehat, kondisi tidak normal yang harus dipaksa untuk menjadi seperti ini. Kita akan tutup dengan doa. Bang Wilman akan berdoa penutup untuk kita semua. Silakan, Mas. Baik, teman-teman semua. Pengen panjang lagi kita bercerita, tapi tadi dari sore kan udah siapkan kue dan makanan masing-masing. Sudah jam 9, kita cukupkan ya. Semoga kesan Natal ini kita bisa bawa di dalam kehidupan kita ke depan. Kami ajak kita semua berdoa dimulai. Ya Tuhan, Bapa kami yang Alfa dan Omega, Engkau yang Maha Kuasa, Engkau pemilik kehidupan, dan Engkau yang memberikan kehidupan dan kesempatan bagi kami. Dan saat ini kami dengan sukacita bersama FHUK 84 merayakan Natal ya Tuhan. Kami bisa merasakan sesama kami yang berteman sejak dulu. Dan sekarang kami semakin mengenal bahwa hidup bermula darimu. Dan kami jalani sekarang banyak kekurangan kami ya Bapak. Masih banyak kelemahan kami. Tetapi kami yakin dengan iman bahwa Tuhan menyertai kami di dalam kehidupan kami ke depan. Sehingga kami didahului Tuhan dalam sukacita dan kasih karunia-Mu bersama kami dengan keluarga kami.
akan Tuhan selalu sertai, sehingga apa hidup ini menjadi berguna dan bisa membuat kami menjadi saluran berkat atas kasih karunia Tuhan. Biarlah apa yang kami rayakan malam ini untuk membuat kami kuat ke depan bersama keluarga dan talent yang ada Tuhan berikan di tengah-tengah kami. Sempurnakan ya Tuhan doa kami. Di dalam tangan anak Yesus Kristus kami berdoa. Selamat Natal teman-teman semua. Selamat Natal teman-teman semua. Natal semua. Eva, sampai berjumpa. Wilma, selamat Natal. Rizky, Natal. Mas Widyo. Terima kasih Mas Widyo. Semuanya ya. Marlina, selamat Natal. Selamat Natal semuanya, Bang Beni. Video dan untuk hostnya. Ya, sampai ketemu ya. Terima kasih. Kita pasangan yang dua ini memang ya. Dia nyanyi ya, Wilma belum nyanyi, Eva belum nyanyi. Ya nyanyi Eva sama Ika Wilman, ayo ya. Next ya, mudah-mudahan tahun depan ya. Marlina, ya. Terima kasih semua, bye. Rip ya. Terima kasih Mas Widyo. Terima kasih. Thank you ya. Selamat Natal semua. Semuanya selamat Natal, Tuhan berkati. Natal sehat-sehat ya. Tuhan berkati. Amin. Ya, malam semua. Dadah, tapi kok nggak mau bilang ya. Itu tandanya kita semua pada kangen. Ya nggak? Sampai jam 12 saja. Sampai jam 12. Nggak apa-apa, yang masih ini roomnya dibuka aja. Ya, untuk acara ini sudah selesai, tapi kita boleh kalau mau ngobrol santai ya, lanjut aja. Sampai habis kan? Eva nyanyi dong, Eva nyanyi. Malah. Gimana Kak Sandy? Sehat-sehat Kak? Sehat.